Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 11 Manajemen Strategik dengan program studi akuntansi. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi yang akan kami bawakan, yaitu strategi pertumbuhan dan pengembangan pasar. Sebelumnya, kepada yang terhormat Ibu Indah Kusumawati SEMM, selaku dosen mata kuliah Manajemen Strategik, kami ingin mengucapkan terima kasih karena telah membimbing kami. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri dari kelompok 11, yaitu ada Parkesit Nurul Masyaroh dengan NIM 6321028 dan Junita Veronica dengan NIM 632102002 selaku moderator. Selanjutnya akan dibacakan oleh Maisaroh. Baik, di pendahuluan ini dalam dunia yang terus berubah dan kompetitif, perusahaan perlu mengembangkan strategi yang efektif untuk memperluas pangsa pasarnya, meningkatkan penjualan dan mencapai keberhasilan jangka panjang, serta melibatkan serangkaian langkah yang dirancang untuk mengidentifikasi peluang baru, mengatasi tantangan, dan juga mencapai tujuan bisnis. Namun pentingnya untuk diingat bahwa setiap strategi pertumbuhan dan perkembangan pasar harus disesuaikan dengan karakteristik perusahaan tersebut dan juga pasar yang dituju maupun tujuan bisnis yang ingin dicapai. Next. Next. Selanjutnya yaitu pengertian akuisisi dan restrukturasi. Yang pertama ada akuisisi, yaitu pengambilan sebuah perusahaan dengan membeli saham atau aset perusahaan tersebut. Perusahaan yang dibeli tetap ada, menurut Braley, Marsh, dan Marcus 1999. Yang kedua, restrukturisasi. Di jurnalnya lu dibalik. Jurnalnya ini. Enggak, kebalik. Ntar dibuka. Kegiatan perusahaan atau korporasi menambah nilai yang cukup besar untuk suatu bisnis dengan tujuan memperbaiki dan memaksimalkan kinerja perusahaan. Perbedaan antara strategi akuisisi dan restrukturisasi yaitu: yang pertama, perbedaan terletak pada bagaimana cara meningkatkan keunggulan bersaing itu. Yang kedua, strategi akuisisi menekankan pada upaya untuk mendapatkan suatu perusahaan yang mampu meningkatkan nilai perusahaan. Yang ketiga, strategi restrukturisasi menekankan pada perubahan perusahaan pada sekumpulan bisnisnya dan struktur keuangan. Tujuan strategi akuisisi. Yang pertama, pengoperasian yang lebih efisien dari perusahaan yang digabungkan. Yang kedua, memperluas cakupan geografis perusahaan. Yang ketiga, memperluas cakupan bisnis perusahaan ke dalam kategori produk baru. Yang keempat, mendapatkan secara cepat akses ke teknologi baru dan peningkatan kapabilitas bersaing. Yang kelima, mencoba melakukan investasi pada suatu industri baru. Strategi pengembangan pasar. Strategi pengembangan pasar. Suatu keputusan strategik dari suatu perusahaan keputusan strategik yang diarahkan untuk dapat memanfaatkan peluang pasar bagi pertumbuhan perusahaan secara berkelanjutan. Keberhasilan ini diharapkan suatu perusahaan dapat mempunyai keunggulan bersaing yang berkesinambungan. Tujuan dan sasaran pengembangan pasar. Tujuan dari pengembangan pasar adalah meningkatkan pangsa pasar di produk pasar yang ada sekarang dan memperluas pada segmen pasar yang baru, sehingga akan dapat meningkatkan keunggulan bersaing perusahaan, serta diharapkan perusahaan akan dapat memperluas dan menjangkau seluruh permintaan pasar.
Sasaran pengembangan pasar yaitu adanya peluang untuk membangun sinergi antara pengetahuan yang dimiliki dengan nilai yang ditawarkan. Munculnya pasar baru sehingga dapat menjadi peluang bersaing dan adanya keinginan untuk berpindah dari pasar yang sempit ke pasar yang luas. Selanjutnya ada alasan pengembangan pasar. Yang pertama, terdapatnya peluang untuk membangun sinergi antara pengetahuan yang dimiliki sekarang dengan nilai yang ditawarkan. Yang kedua, munculnya pasar baru yang pertumbuhannya diperkirakan besar dan layak sehingga dapat menjadi peluang bersaing untuk organisasi perusahaan. Yang ketiga, terdapatnya keinginan untuk berpindah dari suatu pasar yang sempit ke pasar yang luas. Perumusan strategi pengembangan pasar. Strategi pengembangan pasar adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperluas pangsa pasar produk atau jasa yang ditawarkan. Terdapat strategi yang digunakan untuk pengembangan pasar yaitu strategi inovasi produk dan inovasi pemasaran. Selanjutnya, ada strategi perusahaan yang ditetapkan haruslah menekankan pada upaya peran perusahaan dalam kondisi pasar yang ditentukan, yaitu ada 6. Yang pertama, pasar yang muncul atau segera timbul, yaitu pasar yang beroperasi secara modern dan efisien. Yang kedua, pasar yang pertumbuhannya cepat, pasar atau industri yang memiliki tingkat pertumbuhan yang tinggi dan kurun waktu tertentu. Yang ketiga, pasar yang matang dengan pertumbuhan yang lambat, yaitu pasar yang telah mencapai tahap pertumbuhan yang stabil tetapi tingkat pertumbuhannya relatif rendah. Yang keempat, pasar yang menurun. Kondisi pasar yang mengalami penurunan harga yang disebabkan oleh permintaan yang lebih sedikit. Yang kelima, pasar yang bergejolak. Merujuk pada keadaan suatu pasar saham yang naik dan turun dalam jangka waktu yang pendek. Yang terakhir yaitu ada pasar terfragmentasi. Pasar yang terdiri dari banyak segmen kecil dengan konsumen yang memiliki perilaku yang berbeda-beda. Selanjutnya ada formulasi strategi global. Strategi global adalah strategi yang lebih menekankan pada standarisasi produk di seluruh pasar yang beroperasi secara global haruslah memformulasikan strategi yang tepat agar berhasil untuk mengambil keunggulan dalam menghadapi peluang global. Dengan demikian, strategi bersaing dapat dikendalikan oleh kantor pusat. Next. Lalu ada keuntungan dan juga kerugian dari operasi internasional ini. Yang pertama, keuntungannya akses pasar yang lebih luas. Dengan beroperasi di pasar internasional, perusahaan dapat mengakses pelanggan baru dan meningkatkan pangsa pasar mereka. Yang kedua, dari skala ekonomi. Operasi internasional dapat memberikan manfaat skala ekonomi, seperti pengurangan biaya produksi, pengadaan bahan baku yang lebih murah, dan efisiensi operasionalnya. Lalu yang ketiga ada inovasi dan pembelajaran. Beroperasi di internasional memungkinkan perusahaan untuk terlibat dalam lingkungan yang berbeda secara budaya dan bisnis. Ini dapat mendorong inovasi, pembelajaran, dan pengembangan produk yang lebih baik. Setelah keuntungan juga ada kerugiannya, yaitu pertama ada risiko politik dan hukum. Operasi internasional dapat terkena risiko politik dan hukum yang lebih tinggi, seperti perubahan kebijakan pemerintah, konflik politik, peraturan perdagangan yang kompleks, dan ketidakpastian hukum. Yang kedua ada biaya tambahan. Beroperasi di pasar internasional dapat melibatkan biaya tambahan seperti biaya transportasi, biaya pemasaran, biaya logistik, biaya komunikasi, dan biaya adaptasi produk. Ini dapat mempengaruhi profitabilitas perusahaan. Lalu yang terakhir ada ketidakpastian ekonomi. Operasi internasional dapat terkena ketidakpastian ekonomi global, fluktuasi mata uang, perubahan suku bunga, dan risiko ekonomi lainnya. Next. Untuk strategi bersaing di pasar global ini ada beberapa, salah satunya strategi internasional. Yang dimaksud di sini adalah perusahaan memasuki pasar internasional dilakukan dengan cara ekspor, perjanjian kontrak, aliansi strategi, atau investasi asing secara langsung.
Lalu yang kedua ada strategi multidomestik. Strategi multidomestik adalah strategi yang dilakukan oleh perusahaan untuk memasuki pasar domestik lainnya. Hal ini dilakukan dengan mengadaptasi produk dan layanan sesuai dengan kebutuhan pasar lokal, menggunakan bahasa yang sesuai dan mengerti preferensi media lokal tersebut. Yang ketiga ada strategi global. Strategi global ini strategi yang dilakukan oleh perusahaan untuk memasuki pasar internasional dengan tujuan meningkatkan kemampuan untuk persaingan global. Ini dapat dilakukan dengan mengadaptasi produk dan layanan sesuai dengan kebutuhan pasar lokal, menggunakan teknologi dan juga media digital dengan cara mengembangkan strategi komunikasi dan pemasaran yang disesuaikan dengan budaya dan norma-norma lokal. Lalu yang keempat ada strategi transnasional, yaitu strategi yang dilakukan oleh perusahaan untuk memasuki pasar internasional dengan tujuan mengurangi risiko bisnis di pasar domestik. Ini dapat dilakukan dengan mengembangkan strategi untuk bersaing di satu atau lebih pasar luar negeri, mengendalikan hambatan-hambatan perdagangan di negara tujuan, dan mengurangi biaya yang ditimbulkan. Sekian presentasi dari kelompok 11. Kami akan membuka sesi pertanyaan. Sekiranya ada 3 pertanyaan yang kami akan terima, silakan untuk teman-teman bertanya. Silakan yang bertanya mengenai strategi pasar ini. Kita buka open diskusi. Karena memang materinya ini bisa meluas. Silakan. Saya mau bertanya. Silakan. Bagaimana pemahaman akuisisi dan restrukturisasi? Baik, kami akan menampung dulu pertanyaan dari Maria. Silakan yang lainnya untuk bertanya. Saya mau bertanya. Iya, silakan. Apa yang dimaksud dengan strategi global? Saya mau nanya, tadi kan dibahas tentang globalisasi ya. Kalau boleh tahu pemahaman tentang globalisasi menurut kalian tuh apa ya? Baik, untuk semua pertanyaan kami tampung dulu. Sebelumnya izin untuk mencari jawaban dulu, boleh ya, Bu? Ya, silahkan. Terima kasih, Bu.
Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Maria. Pertanyaannya, bagaimana pemahaman akuisisi dan restrukturisasi? Akuisisi dan restrukturisasi adalah proses yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengubah struktur perusahaan dengan tujuan mencapai tujuan bisnis yang lebih efektif. Akuisisi merupakan proses membeli atau memiliki perusahaan lain, sementara restrukturisasi merupakan proses mengubah struktur perusahaan yang dapat mencangkup perubahan dalam organisasi, proses produksi, dan distribusi. Apakah sudah jelas, Maria? Oke, makasih sudah jelas. Oke. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari siapa tadi ya? Oh, Korunisa Salsabila. Apa yang dimaksud dengan strategi global? Maksudnya tuh adanya proses untuk mengembangkan bisnis di pasar internasional. Strategi global ini dapat mengubah ekspansi internasionalnya untuk mencakup ekspektasi produk dan juga ekspansi pasar dan juga ekspansi operasi. Apa jelas, Nisa? Apa? Korunisa? Sudah jelas, terima kasih. Bagaimana Poda dijawab semua pertanyaannya? Satu lagi, Bu, ini mau dijawab. Silakan. Baik, yang selanjutnya pertanyaan dari Tika Triana, pemahaman tentang globalisasi, yaitu konsep yang mengacu pada integrasi dan interkoneksi antar pasar, perusahaan, dan masyarakat di seluruh dunia. Globalisasi dapat membawa keuntungan seperti peningkatan kekuatan pasar, peningkatan efisiensi, dan peningkatan kemajuan teknologi, tetapi juga dapat menyebabkan kerugian seperti peningkatan konkurensi, peningkatan pengangguran, dan peningkatan biaya. Bagaimana, Tika? Sudah, makasih. Baik, Ibu, 3 pertanyaan tadi sudah terjawab. Saya langsung tutup aja presentasinya atau gimana, Ibu? Ya, ditutup aja. Barangkali ada yang mau melanjutkan presentasi, silakan. Jangan Baik. lupa direkam ya. Nanti diupload di MyBase. Oh ya, Ibu, baik. Sekian presentasi dari kelompok 11. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyimak teman-teman, dan Ibu terima kasih telah mengizinkan presentasi. Semangat. Mungkin teman-teman ada yang mau presentasi lagi, silakan.